Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun jemaat gereja Kristus berada. Kiranya Tuhan menyertai kita di pagi yang indah ini dan menyertai semua pelayanan dan pekerjaan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi yang indah. Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan hidup yang bekerja di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, baik pada waktu kami di tempat tidur, di perjalanan, di tempat-tempat kami berada. Kiranya kasih karunia, Roh Tuhan membimbing dan menyertai kami ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan dari Yosua pasal 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, tetapi saya membacakan dari ayat yang ke-7. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Saudara sekalian, sepertinya kisah Yosua seperti dongeng, seperti cerita yang tidak masuk di akal. Tetapi inilah firman Tuhan yang perlu kita yakini dan kita imani, saudara-saudara. Allah yang berperang bagi kita, dan Allah kita itu hidup dan luar biasa. Saudara, kalau kita lihat baca dan kisah Yosua pasal 10, catatan sejarah yang panjang. Sejarah orang Israel membuktikan ini, saudara-saudara. Tadi kalau kita lihat orang Gibeon mendapat ancaman dan intimidasi dari raja-raja sekitar wilayah mereka. Mereka berencana memerangi Gibeon, dan kondisi membuat orang Gibeon datang kepada Yosua untuk meminta bantuan. Dan Yosua menolak. Tidak bisa menolak sebab ada ikatan perjanjian di antara mereka, dan tidak ada punya pilihan sehingga dari para tentaranya pergi maju ke medan perang. Saudara, Yosua bertempur dengan memegang janji Tuhan dan semua lawannya takut. Saudara, inilah janji Tuhan. Kalau Allah menyerahkan musuh kepada umatnya, maka Tuhan yang mengambil alih dan Tuhan yang bekerja. Sehingga firman Tuhan mengatakan, jangan takut Yosua, karena aku telah menyerahkan semua kepadamu. Saudara, kalau kita lihat dalam peperangan ini dimenangkan oleh
Yosua dimenangkan oleh tim dan teman-teman Yosua yang akhirnya memenangkan peperangan. Dan Yosua maju bertempur dengan memegang janji Tuhan, dan semua lawannya takluk. Tuhan selalu menepati janjinya. Bahkan kalau kita yang lihat heran saudara, Tuhan mengirimkan hujan batu dari langit. Bayangkan saudara, hujan batu dikirimkan untuk membunuh Israel, tentara yang melawan Israel. Dan begitu banyak yang mati karena lemparan batu, lebih daripada yang dibunuh tentara Israel. Bahkan matahari dikatakan berhenti karena Yosua meminta kepada Tuhan. Yosua mengatakan semua itu berasal dari Tuhan untuk berperang dari mereka. Saudara, sepertinya itu tanda yang luar biasa, keajaiban yang luar biasa. Mana ada saudara matahari berhenti. Saudara, kalau Allah telah berbuat karena umatnya, Dia dapat melakukan yang luar biasa. Dari cerita ini kita juga bisa melihat kisah yang lebih besar. Ketika Dia mengasihi umatnya manusia, Dia menjelma menjadi manusia. Dia yang Allah luar biasa itu menjadi manusia sama seperti kita. Bukankah itu lebih dahsyat dan lebih heran lagi daripada matahari berhenti? Lebih, saudara-saudara, dari mujizat apapun juga. Mana mungkin Allah datang menjadi manusia seperti kita, orang berdosa? Saudara-saudara yang kekasih, banyak orang kalau kita lihat hanya mencari tanda. Orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani menghendaki hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, Kristus yang mati di kayu salib. Dan Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah yang menyelamatkan manusia. Itu kata Paulus, itulah firman Tuhan. Saudara, di zaman sekarang, betapa hebatnya juga Tuhan bekerja di dalam menyampaikan kabar baik kepada manusia. Alat media, alat-alat medsos dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa, yang bisa menembus pintu-pintu rumah, tirai-tirai besi, negara-negara tertutup. Injil dikabarkan dengan baik. Bahkan Paulus katakan sampai semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Bukankah itu mujizat yang luar biasa, yang kadang-kadang kita kurang sadari, kurang imani bahwa Allah sedang bekerja di dunia yang tertutup, dunia yang menolak, dunia yang tidak mau menerima kabar baik. Tapi Allah membangkitkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, apologet-apologet yang luar biasa, dan mereka dengan berani menyatakan Yesus adalah Tuhan. Bukankah itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah dunia dan zaman kita? Saudara, jangan di orang Kristen, harusnya kita jangan yang berdiam diri, yang akhirnya kita merasa Allah itu jauh. Kita yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara, harusnya kita juga bergerak maju, berani membawa kabar baik sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara-saudara, kalau Tuhan bekerja di tengah umatnya, Dialah yang akan menjadi pemenang bagi kita. Kiranya saudara-saudara, kita yang belum mendengar kabar baik, satu kesempatan kita untuk menceritakan, mengabarkan, memberitakan kepada saudara-saudara kita melalui YouTube, melalui medsos, melalui TikTok. Begitu banyak alat yang bisa dipakai untuk sarana pemberitaan Injil. Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati pekerjaannya sampai hari ini. Kita berdoa, kiranya Tuhan, terang Tuhan terus bersinar. Biarlah tsunami itu datang yang akan membawa banyak jiwa, banyak orang, untuk mereka boleh melihat
kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kabar baik seperti gelombang yang menutupi lautan, seperti roh Tuhan yang terus bekerja di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami berdoa kiranya terang Tuhan semakin bersinar dan banyak orang akan melihat kemuliaan Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Yosua yang menceritakan matahari bisa berhenti, dan kami melihat Tuhan sedang memberkati pekerjaan di tengah-tengah gereja ini. Biarlah reformasi gereja semakin terjadi dan banyak orang akan mendengar dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati gereja Kristus supaya terang Injil di bawah, obor Injil terus di bawah, dan banyak orang yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi ini biarlah Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, kebangunan, sukacita di dalam kehidupan kami, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Bila doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat berkarya dan bekerja bagi Kristus. Kiranya nama Kristus semakin dipermuliakan. Amin. Hatimu angkatlah.